Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat, yaitu melakukan percobaan tentang materi ikatan kimia yang ada pada pertemuan 1, 2, dan 3 tentang materi ikatan kimia. Ada yang masih ingat apa itu ikatan kimia? Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit pengertian dari ikatan kimia. Nah, ikatan kimia adalah interaksi atau gaya tarik-menarik antara atom-atom agar berada bersama-sama atau berkombinasi dalam ikatan yang stabil. Nah, ikatan kimia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, pengertian dari ikatan ion yaitu terjadi karena adanya serah terima elektron pada masing-masing unsur ikatan ion. Biasanya terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Nah, kecenderungan dari unsur logam yaitu melepas elektron, sedangkan unsur non-logam itu kecenderungannya menerima elektron. Yang kedua yaitu ikatan kovalen. Nah, apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen yaitu ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron dari masing-masing unsur. Biasanya terjadi antara unsur logam dan non-logam, di mana keduanya cenderung menerima elektron. Nah, yang ketiga yaitu ikatan logam. Ikatan logam terjadi antara logam dan logam yang memiliki kecenderungan untuk sama-sama melepas elektron. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan percobaan tentang ikatan kimia. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke tahap percobaan. Silahkan kalian duduk di masing-masing kelompok. Baiklah, kita akan masuk ke percobaan 1 yang bertujuan untuk membuktikan dalam satu senyawa terdapat ikatan ion atau tidak dilihat dari karakteristiknya. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa saja karakteristik dari ikatan ion. Nah, dia ikatan ion itu larut dalam pelarut polar. Nah, pelarut polar yang kita gunakan yaitu air. Yang kedua, dalam padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, dalam cairan dapat menghantarkan arus listrik. Nah, langsung saja kita di sini alat dan bahan yang digunakan pada percobaan pertama yaitu yang pertama ini untuk menguji daya hantar listrik dari larutan yang akan kita ujikan. Nah, bahannya yaitu garam, soda kue, gula, dan juga air yang sebagai pelarut polar. Baiklah, kita masuk pada percobaan pertama. Nah, di sini kita harus rangkai dulu alat untuk menguji daya hantar listrik. Nah, di sini kita menggunakan baterai, lampu, dan juga kabel. Kabel ini kita hubungkan pada baterai dan juga lampu. Untuk menguji apakah alat ini berfungsi dengan baik, maka kita hubungkan antara ujung kabel. Nah, jika menyala berarti alat ini dinyatakan berfungsi dengan baik. Nah, baiklah, kita akan melarutkan kita masukkan air sebagai pelarut polar ke dalam garam, soda kue, dan juga gula. Kita aduk hingga semuanya larut. Nah, selanjutnya kita akan menguji dari 3 larutan ini apakah dia dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Baiklah, kita masukkan ujung kabel ke dalam larutan garam. Jika lampu menyala, berarti larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Jadi lampunya ini menyala, berarti dan juga ada gelembung dari larutan garam. Selanjutnya kita uji yaitu larutan soda kue.
dapat menghantarkan arus listrik. Akan percobaan yang kita telah lakukan, kita dapat simpulkan bahwa yang termasuk ikatan ion di sini yaitu garam dan soda kue. Memang larutan gula larut, namun salah satu karakteristiknya tidak masuk karena dia tidak dapat menghantarkan arus listrik, namun dapat larut dalam pelarut polar. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu untuk membedakan larutan yang bersifat kovalen polar dan non-kovalen non-polar. Nah, di sini bahan yang kita gunakan yaitu minyak kelapa, deterjen, dan juga air. Nah, baiklah kita masuk ke percobaan, yaitu kita masukkan air ke dalam deterjen dan juga ke dalam minyak. Lalu kita aduk. Bahwa deterjen dapat larut dalam pelarut polar, sedangkan minyak kelapa tidak dapat larut dalam senyawa larutan polar dan tidak menyatu. Nah, setelah melakukan percobaan, silahkan kalian cari apa perbedaan antara senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Apa yang menyebabkan deterjen itu bisa larut dalam air dan kenapa minyak tidak dapat larut dalam air. Lalu kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Nah, baiklah, setelah kalian mendapatkan hasil dan mendiskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing, silahkan kalian maju ke depan untuk memaparkan hasil yang kalian temukan kepada kelompok lain, lalu memberikan pertanyaan apa perbedaan antara apa yang kalian dapatkan dan kelompok lain dapatkan. Jika ada perbedaan, silahkan kalian diskusikan bersama kelompok yang lain sehingga kalian bisa mengetahui apa kesalahan dari percobaan yang kalian lakukan melalui kelompok-kelompok yang lain. Nah, setelah kalian sudah tahu apa yang apa kekurangan dari percobaan yang kalian lakukan berdasarkan diskusi antara kelompok kalian, silahkan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini, apa saja yang kalian paham dari percobaan dan materi yang sudah kakak berikan. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa belajar.